T hitungnya adalah 1 minus 1,45, artinya bahwa ini T hitungnya dibawa ke tabel, maka stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja tapi tidak signifikan. Jadi inilah hasil dari uji dari hipotesis yang sudah dijawab dari hasil penelitian ini. Ya, kalau dilihat dari analisis kausalitas yang pengaruh langsung dan tidak langsung, di sini bahwa beban kerja terhadap asistensi berpindah kerja adalah 0,24, tapi kalau pengaruh tidak langsung melalui kepuasan kerja adalah 0,20, dan pemberdayaan terhadap intensi berpindah kerja adalah minus 0,8 pengaruh langsungnya, dan melalui pengaruh parabel stres yaitu adalah 0,54. Kepuasan kerja terhadap asistensi pindah kerja yaitu adalah 0,54, dan stres kerja terhadap intensi berpindah kerja adalah minus 0,92. Dan beban kerja terhadap kepuasan kerja adalah 0,38 pengaruh langsungnya, dan pemberdayaan karyawan terhadap stres kerja adalah 0,59, dan beban kerja terhadap stres kerja 0,31, dan pemberdayaan karyawan terhadap kepuasan kerja adalah 1,53, dan melalui pengaruh tidak langsung terhadap stres itu adalah minus 0,52, dan stres kerja terhadap kepuasan kerja adalah minus 0,89. Nah, kalau kita lihat dari analisis kausal yang lain, persamaan di sini adalah bahwa keinginan pindah kerja karyawan di SMAIS dengan R-square-nya adalah 0,74, yang menyatakan di sini bahwa 74% atau 74% keinginan berpindah kerja itu adalah dipengaruhi oleh kepuasan kerja, stres kerja, beban kerja, dan pemberdayaan karyawan, dan 0,26 adalah oleh faktor-faktor lain. Sedangkan kepuasan yang dipengaruhi oleh stres, beban kerja, dan pemberdayaan karyawan dengan R-square-nya 0,64, artinya bahwa kepuasan kerja itu adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut sebesar 0,64, dan 0,36 adalah faktor-faktor di luar 3 parameter tersebut. Sedangkan untuk stres kerja dipengaruhi oleh beban kerja dan pemberdayaan karyawan adalah dengan R-square 0,88, artinya bahwa stres kerja sangat dipengaruhi oleh beban kerja dan pemberdayaan karyawan sebesar 0,88, dan 0,12 adalah faktor di luar beban kerja dan pemberdayaan. Ini hasil pembahasan tadi secara keseluruhan sudah saya jelaskan, dan kesimpulannya adalah bahwa hasil analisis deskriptif diketahui bahwa penilaian responden terhadap variabel yang diukur dari dimensi dan indikator penelitian secara umum masih rendah. Itu terlihat dari sisi deskriptif tadi. Dan hipotesis-hipotesis yang diajukan 6 berbeda dengan penelitian terdahulu dan 3 mendukung penelitian terdahulu. Dan saran saya adalah bagi manajemen perusahaan untuk memiliki upaya dan melaksanakan agar indikator-indikator yang dinilai rendah untuk dipelajari dan dilakukan perbaikan di dalam kinerja perusahaan. Dan saran yang kedua, dilakukan penelitian untuk ilmu pengetahuan lanjutan terutama terhadap hipotesis-hipotesis yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Dan terima kasih atas kesempatan ini, dan saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih saudara Profesor. Biasanya kalau untuk menenangkan diri sebelum menjawab pertanyaan, saya persilakan minum. Tetapi sekarang tidak bisa, saya persilakan. Oke, saudara akan diuji titik uji masing-masing kurang lebih 10 menit, dan dimulai dari oponen ahli yang pada saat ini saya pada kesempatan ini saya persilakan Dr. Mistika selama 10 menit untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang, Pak kandidat doktor. Saya sampaikan apresiasi yang telah sampai pada tahap hampir terakhir. Pertanyaan saya sedikit saja, Pak. Bapak bisa tampilkan model penelitian ini? Yang tadi, Pak.
Kesimpulan Bapak itu satu, beban kerja itu tidak signifikan terhadap niat berpindah. Yang kedua, pemberdayaan karyawan tidak signifikan terhadap niat pindah. Yang ketiga, tekanan kerja atau stres tidak signifikan terhadap tiga variabel dari 4 variabel penyebab niat pindah ternyata tidak signifikan. Jadi penelitian Bapak ini nampaknya tinggal 1 variabel aja kalau disamakan dengan kita. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak mempertanggungjawabkan hasil Bapak ini? Ternyata 3 variabel independen Bapak tidak signifikan. Ya, ini kenapa? Ada di mana? Apa ada salah ukurnya? Oleh sebagainya, karena secara teori hipotesa Bapak harusnya signifikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika Bapak menguji semua variabel ini terhadap niat pindah, apakah berlaku sama untuk karyawan wanita dan karyawan pria? Yang kedua, yang terakhir, mudah-mudahan 10 menit bisa. Yang terakhir itu adalah apa yang dapat Bapak sarankan ke perusahaan-perusahaan GIS dengan hasil penelitian Bapak ini yang 3 variabel ini tidak signifikan. Apa yang harus Bapak sarankan perusahaan-perusahaan lakukan? Itu aja Pak. Ya. Baik, terima kasih pada Pak Tony. Memang dari hasil penelitian ini bahwa suatu hal yang sangat menarik, bahwa beban kerja itu tidak berpengaruh signifikan terhadap niat keluar. Dan ini sehingga saya dapat menyimpulkan situ adalah bahwa keinginan keluar dari karyawan industri mais itu bukan disebabkan oleh beban kerja, tetapi adalah dari non beban kerja. Jadi inilah yang mendorong mereka untuk keluar dari perusahaan. Nah, kenapa saya katakan ini adalah beban dari non beban kerja? Itu adalah faktor dari keluarga dan juga adalah faktor dorongan kesempatan kerja yang ada di luar. Sehingga jika dikaitkan dengan apakah mereka termasuk juga dari sisi kepuasan kerja pun di situ juga sangat bertolak belakang, dan sehingga bahwa puas pun mereka bekerja, tapi tetap mereka ingin keluar dan tidak dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerjanya. Sehingga saya memperhatikan di sini bahwa faktor-faktor yang mendorong atau variabel-variabel yang menyebabkan dia keluar itu adalah kepuasan kerja pun hasilnya kalau dibaca di situ bahwa pengaruh koefisien adalah 0,54 dan 2,35 dan hasil T hitungnya adalah 2,35 dan TKB-nya adalah 1,96. Maka kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap niat keluar, tapi positif. Seharusnya dalam teori mengatakan adalah negatif. Nah, dan hal ini yang menarik di industri mais adalah bahwa memang industri mais adalah sangat berbeda dengan industri-industri yang ada pada umumnya, apalagi kalau di struktur pemerintahan yang matang. Sehingga industri mais ini adalah, kalau saya boleh menyimpulkan sementara, bahwa mereka memang hanya sebagai batu loncatan untuk bekerja sementara atau untuk jangka waktu 2-5 tahun, dan habis itu mereka harus pindah. Kalau mereka tidak pindah, mereka karirnya juga tidak akan maju di situ. Dan ini yang kedua, bahwa karir track jenjang karir untuk di industri mais itu sangat sempit atau sangat pendek. Pertama kali masuk mereka adalah staff, habis itu diangkat manajer, sudah manajer stop. Jadi ini yang mendorong juga, maka saya katakan sini di luar faktor ini itu yang mendorong, termasuk pemberdayaan. Sebaik apapun kita memberdayakan mereka, kalau memang apa yang mereka inginkan tidak ketemu sana, mereka tetap ingin keluar dari yang keluarnya dari dua faktor ini. Jadi itu yang pertama, bahwa kenapa? Jadi memang dari beberapa referensi yang saya baca, memang untuk industri mais itu saya belum banyak menemukan, tetapi bahwa hipotesis yang saya gunakan tadi adalah berdasarkan teori-teori dan berdasarkan kepada penelitian-penelitian yang terdahulu, tapi bukan di industri mais. Jadi ini yang menjadi waktu saya menetapkan hipotesis awalnya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kenapa pada saat saya ingin menyampaikan uji kuesioner atau melakukan
mengingat bahwa antara wanita dan laki-laki itu tidak ada perbedaan, tidak terdapat perbedaan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, juga begitu tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dan wanita. Itu yang pertama. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya boleh membuka disertasi saya. Di sini saya sudah memberikan saran secara detail terhadap perusahaan. Saran yang saya harapkan untuk bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri mais, maka saya menyarankan kepada pihak industri mais adalah untuk memperbaiki. Dikatakan di sini adalah karena keinginan berpindah karyawan begitu kuat sehingga mengkhawatirkan perusahaan disebabkan oleh faktor non kerja. Nah, seperti keluarga, pasangan. Nah, untuk itu manajemen perusahaan memperhatikan tentang bagaimana perusahaan mempersiapkan job analisis yang dilakukan terhadap pekerjaan yang akan diberikan kepada karyawannya, sehingga dia membantu karyawan di dalam proses rekrutmen dan proses seleksinya. Nah, begitu juga untuk pemberdayaan karyawan, ditemukan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keinginan berpindah kerja. Jadi keinginan berpindah kerja karyawan begitu kuat sehingga tidak mampu dipengaruhi oleh upaya manajemen melalui pemberdayaan. Kita berupaya untuk memberdayakan mereka, tapi mereka tetap ingin keluar. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kompetensi karyawan tersebut, juga meningkatkan kemampuan komunikasi dari para supervisornya, sehingga mereka bisa untuk lebih bertanggung jawab dan memiliki kepercayaan dalam melaksanakan tugas. Dan begitu juga untuk kepuasan kerja. Dikatakan sini saya karena berpengaruh positif sehingga berpindah karyawan begitu kuat, tidak mampu dijelaskan oleh kepuasan kerja, maka hal yang perlu saya tawarkan kepada industri mais adalah untuk bisa memberikan semacam pinjaman jangka panjang. Dengan pinjaman jangka panjang di sini atau juga kepemilikan bagian dari saham, sehingga mereka benar merasa memiliki perusahaan tersebut dan mereka terhindar juga adanya keinginan untuk tidak keluar karena mereka sudah terikat untuk jangka panjang dan mereka dibagi sebagai ownernya. Dan ini juga sempat berdasarkan hasil diskusi saya juga dengan beberapa pelaku industri, dan ini terobosan ini mungkin bisa dilakukan sehingga mengikat mereka untuk tetap bertahan di industri ini. Itu yang bisa saya sarankan untuk industri ya, Mas. Terima kasih. Baik, tadi sedikit tadi Bapak menyampaikan bahwa penyebabnya itu adalah salah satu keluarga ya. Pertanyaan saya, apakah Bapak yang menyimpulkan keluarga itu Bapak teliti itu tidak? Ya, karena di dalam identifikasi masalah memang tidak, tetapi karena di dalam prasurvei kecil yang 30 tadi, situ tergambar bahwa salah satu faktor dorongan itu juga dari faktor keluarga dan faktor pertumbuhan ekonomi dan kesempatan peluang kerja di luar. Jadi bukan dari faktor yang dominan di sini. Artinya itu di luar Bapak ya. teliti kan? Ya. Komentar saya aja, itu hanya berarti itu adalah subjektif Bapak yang mengatakan itu. Ya. Terus tadi yang pertanyaan yang ketiga, gak perlu dijawab, cuma saya kasih saran. Kan tidak signifikan semua dengan menggunakan perusahaan-perusahaan mais. Kalau tidak signifikan, jadi apa yang harus diberikan? Itu untuk mais itu bukan lagi yang seperti Bapak uraikan. Masukan dari saya karena variabelnya tidak signifikan. Gitu. Sehingga sumbangan apa yang Bapak bisa berikan ke perusahaan-perusahaan mais? Mungkin variabel lain ataupun indikatornya yang mungkin juga tidak signifikan. Gak usah dijawab. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Pimpinan. Terima kasih Pak Tony. Dan berikutnya saya persilakan Prof. Edi Sudarno untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Pimpinan, Saudara Samsul Rizal. Ini 2 kali kita berjumpa, waktu sekali sidang tertutup dan sekarang dengan sidang terbuka. Saya memberikan beberapa catatan atas disertasi saudara. Yang pertama, saya ingin minta pendapat saudara di dalam disertasi saudara meneliti 71 perusahaan dengan 213
responden. Betul ya? Ya. Pertanyaan saya, berapa sih rata-rata pegawai atau staf di perusahaan tersebut dari 71 yang karena ini perbandingannya kok hampir hampir dekat. Jangan-jangan memang stafnya juga nggak banyak. Itu dulu juga. Silakan. Kita langsung. Rata-rata memang karyawan itu karena dia ada dua kategori, satu kategori perusahaan besar itu juga masih terbatas jumlahnya paling antara 40 sampai 60 orang, itu dia kategori besar di Smais. Dan dominan dari perusahaan Smais itu adalah rata-rata karyawan di bawah 10 orang. Maka saya dalam mengambil responden adalah 2 sampai 6 orang setiap perusahaan. Maka KPR dapat angka 213 dari 71 perusahaan yang bersedia di sepakat tersebut. Jadi memang rata-rata ada yang 4 orang, ada yang 6 orang karyawan mereka, ada yang di atas 40 itu boleh dihitung pakai jari. Nah, ini jadi curiosity saya, keinginan tahu saya. Kalau ada turnover dan itu terjadi pada perusahaan yang karyawannya kecil, maka N berapapun persentasenya akan besar karena perusahaannya kecil. Apakah ini memang signifikan untuk dipermasalahkan? Seperti misalnya sebuah perusahaan yang karyawannya di bawah 15, keluar 2 itu persentasenya sudah besar. Jadi saya ingin mendapat komentar saudara mengenai soal ini, karena kata kunci di dalam judul disertasi saudara adalah turnover. Silakan Pak. Silakan saudara. Ya, terima kasih Prof. Jadi bahwa memang jumlah karyawan di setiap perusahaan adalah kecil, dan kalau memang bicara turnover 2 dari 15 itu 2 dari 10 itu adalah besar. Tapi yang ingin saya teliti sebenarnya adalah keinginan mereka untuk membantu pada saat bekerja. Maka judulnya itu adalah intention turnover, itu adalah satu keinginan mereka untuk keluar yang sedang bekerja. Jadi saya mengantisipasi bagi perusahaan agar mereka juga mengetahui kenapa sih mereka itu ingin keluar. Jadi memang inilah yang menjadi konten yang menjadi concern saya di dalam penelitian ini. Jadi saya memang tidak akhirnya memang setelah intention turnover itu adalah turnover. Tapi sebelum itu pada saat bekerja, apa yang menyebabkan mereka ingin keluar? Dan itu yang menjadi concern saya pertama kali waktu itu. Tapi saya di dalam perjalanan memang dari hasilnya apa yang saya duga itu tidak seperti yang saya pertama dari sisi variabel yang digunakan. Jadi itu Prof. Oke, kalau itu jawabannya, sekarang saya mau cek. Semua orang yang kerja di perusahaan MAES ini kan line of business-nya kan hospitality. Kalau istilahnya Pak Bimo ini pleasure dan leisure, dia tahu soal itu. Tentunya orang itu waktu masuk dia sudah sadar scope of work-nya apa, dan dia tahu harus bagaimana. Pertanyaan saya, kalau ada turnover, jangan-jangan salah rekrut. Kalau salah rekrut memang tidak akan nyaman. Dan bicara stres kerja, tidak ada perusahaan yang tidak ada stresnya. Mungkin yang nggak ada stresnya itu kalau kerja jadi dosen, yang stres mahasiswanya. Ya. Kalau kita kerja sama orang, saya misalnya ngelamar kerja di perusahaannya Pak Bimo itu, stresnya bisa-bisa tinggi. Jadi memang stres itu hal yang biasa. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kok orang sampai turnover di tengah mencari pekerjaan itu tidak mudah. Itu saya mau tanya. Ini nyambung jawaban saudara. Silakan. Ya betul Prof. Kalau untuk lapangan pekerja atau memang dengan jumlah pencari kerja memang pencari kerja lebih besar daripada lapangan kerja yang tersedia. Makanya ada keunikan di bisnis ini bahwa mereka masuk
terus keluar. Mereka masuk terus keluar. Dan ini yang terjadi. Maka di kami pun kebetulan karena saya berada di program studi MICE di Pusat Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta. Di situ ada program studi MICE. Nah, memang waktu kita mau rekrut mereka, kita lakukan interview atau wawancara. Tujuannya agar mereka tidak salah masuk. Bahwa ini industri ini seperti ini pekerjaan-pekerjaannya, mereka akan bekerja di luar batasan-batasan normalnya kerja. Dalam waktu ketentuan undang-undang kerja, 40 jam kerja, 1 minggu, 8 jam per hari. Kalau di industri MICE, terbalik semua. Pekerjaannya malam, pekerjaannya hari Jumat, 1 minggu, dan akhirnya mereka harus tahu itu dulu. Maka saya sangat setuju dengan pernyataan tadi. Pada proses rekrutmennya, disitulah yang harus ditekankan agar mereka untuk tidak salah masuk. Tapi kenyataannya karena mereka memahami itu, tapi sedang bekerja, dia tetap juga keluar. Jadi hanya untuk sebagai ya batu loncatan buat mereka untuk mencari networking, menambah pengalaman. Nah ini yang bagaimana untuk mempertahankan mereka untuk tidak keluar. Nah itu yang saya sangat setuju dengan salah satu dalam proses rekrutmen itu harus di awal harus kita tata dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Saya hanya mau memberikan best practice pengalaman saya di dunia entertainment ini. Ada faktor yang tidak ditulis oleh saudara di